Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita bisa mengadakan satu pertemuan Zoom untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, sehingga ketika kita beramal, beribadah kepada Allah, beramal dan ibadah berlandaskan ilmu. Karena satu amal yang tidak memakai ilmu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita untuk lebih baik lagi dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini saya akan mengangkat satu tema yang tidak jauh berbeda maknanya dengan apa yang disampaikan oleh MC kita. Tapi mungkin saya memberikan temanya adalah kaitan antara puasa, antara saum dan akidah Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsadakumullah. Kita akan mulai dulu bahwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka harus memiliki pondasi yang kuat. Sebagaimana ketika kita ingin membangun sebuah rumah yang kuat, maka harus membangun pondasi rumah yang kuat. Begitu pula dengan ibadah. Ibadah tanpa pondasi yang kuat, maka ibadah tersebut akan runtuh. Kena angin akan runtuh, kena gempa akan runtuh. Maka kalau kita perhatikan bahwa para sahabat Rasulullah dididik oleh Rasulullah, pertama kali adalah bagaimana Rasulullah membangun pondasi akidah yang kuat di hati para sahabat. Sehingga ketika datang perintah-perintah ibadah lainnya, maka walaupun ada goncangan yang kuat tidak akan goyah. Nah, maka akidah itu merupakan pondasi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah saum. Karena saum itu pun adalah salah satu bentuk ibadah yang dia perlu pijakan yang kuat, perlu pondasi yang kuat, sehingga akan berjalan sebagaimana yang Allah kehendaki. Seindah apapun bangunan, bila pondasi itu tidak kuat, dia akan rubuh. Walaupun mungkin tampak hebat dan memukau. Oleh karena itu, seluruh ibadah yang kita lakukan harus berlandaskan memiliki pondasi yang kuat berkenaan dengan akidahnya. Ini poin penting yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kita semua untuk menjadi dasar pijakan sebelum kita melangkah tentang
kaitannya antara saum dengan akidah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, arsadakumullah. Ketika kita berbicara tentang saum, maka kita akan ingat dengan ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat menginformasikan kepada kita bahwa Allah telah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan saum. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita akan dapatkan bahwa Allah memanggil kalimat orang-orang yang beriman. Jadi di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kalau kita pahami, kewajiban saum ini hanya diperintahkan Allah untuk orang-orang yang beriman saja. Orang-orang munafik nggak kena perintah ini. Orang-orang kafir nggak kena perintah ini. Hanya orang-orang yang beriman. Kalau dalam tafsir fi Dhilalil Quran dikatakan bahwa ini adalah panggilan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan ketika kita berbicara keimanan, maka kita berbicara tentang akidah. Nah, disinilah kaitannya antara saum dengan akidah. Bahwa saum yang dilaksanakan oleh orang-orang itu hanya bisa dilaksanakan, hanya diterima oleh Allah apabila yang melakukannya adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini poin penting yang perlu kita pahami. Ya. Sehingga dari ayat ini kita pahami ya bahwa saum itu menjadi sarana pembuktian kebenaran iman dan komitmen keislaman seseorang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsadakumullah. Lalu kemudian kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini adalah tentang perintah wajibnya saum sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang terdahulu. Ini kita lewatkan karena memang pembahasan kita adalah hubungan antara saum dengan akidah Islamiyah. Kita titik tekannya pada akidahnya. Ya. Nanti kalau masalah ibadahnya itu nanti ada pembahasan ustadz-ustadz lain berkaitan tentang bagaimana ibadah saum yang harus dilakukan. Saya hanya meninjau saum dari sisi akidah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsadakumullah. Kemudian pada ayat yang terakhir, maksudnya pada ayat tersebut, potongan yang terakhir, Allah menyebutkan dengan firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini kita perhatikan lagi bahwa Allah mengembalikan setelah ibadah, dikembalikan lagi kaitannya dengan masalah akidah, masalah keimanan. Karena orang-orang yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri, di antaranya dijelaskan pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ketiga di surat yang sama, yaitu surat Al-Baqarah, yang mana Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib.
Dan hal-hal yang gaib ini adalah masalah keimanan yang tidak bisa dihilangkan pada diri orang-orang yang beriman. Walaupun memang kalau orang-orang yang mengedepankan logika kadang-kadang nggak bisa menerima. Tapi bagi orang beriman ketika berbicara tentang hal-hal yang gaib, mereka langsung mengatakan amanna, kami benar-benar beriman. Nah, oleh karena itu pada ayat ini jelas sekali bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, tandanya orang ini memiliki akidah yang salimah, akidah yang baik, hanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ini adalah masalah gaib nih, ya, malaikatnya masalah gaib, harus beriman. Kalau Rasul sudah jelas, kita saksikan bagaimana hasil didikan Rasul sampai detik ini dengan kita lihat dari para ulama-ulama, karena ulama itu dikatakan sebagai warasatul anbiya, yang mewariskan para nabi, yaitu diantaranya mewariskan tentang akhlak nabi, mewariskan tentang keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh nabi, dan mewariskan tentang ilmu-ilmu yang diajarkan nabi, hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Al-Quran sudah jelas ada, terlihat, ya. Nah, ketika berbicara Allah yang tidak terlihat, berbicara tentang masalah malaikat, orang-orang yang beriman akan beriman tanpa ada keraguan. Nah, oleh karena itu luar biasa pada ayat ini. Dimulai dengan masalah keimanan, dalam masalah akidah, kemudian menghasilkan orang-orang yang bertakwa, yang mana orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang beriman dalam perkara-perkara yang gaib. Masya Allah. Ini tinjauan yang luar biasa bagaimana Allah memberikan kepada kita informasi, memberikan kepada kita satu pemahaman, semua ibadah termasuk saum harus senantiasa terikat dengan masalah akidah. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsadakumullah. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa ketakwaan itu letaknya hahuna, di dada. Ada yang mengatakan maksudnya di hati, ya. Karena memang keimanan itu tidak bisa dipisahkan dengan hati. Kalau sudah berbicara tentang hati, ya tandanya kita berbicara tentang keyakinan. Ketika kita berbicara tentang keyakinan, tandanya kita berbicara tentang akidah, ya. Maka yang harus kita jaga dalam saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu, yang paling utama adalah jaga yang berkaitan dengan hati. Dijaga berkaitan dengan hati. Apa itu? Hati itu tempatnya niat. Niat itu tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan lagi dengan akidah. Maka para ulama mengatakan bahwa ada amalan kecil, amalannya kecil, tetapi dikarenakan niatnya karena Allah, maka dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada amalannya besar, mengandung hal-hal yang membuat orang kagum, senang, takjub, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin menghabiskan biaya yang luar biasa. Tapi ternyata amalan tersebut di sisi Allah menjadi kecil. Karena apa?
tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara niat, berarti kita bicara hati. Ketika kita berbicara hati, hati adalah tempat keyakinan, tempat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama menjelaskan kepada kita bahwa amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila memenuhi dua syarat. Apa syarat tersebut? Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Maka Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita beribadah kepadanya adalah yang disertakan keikhlasan. Ikhlas itu artinya hanya semata-mata karena Allah, tidak karena Allah atau dunia. Waliyadzubillah kalau sudah niatnya karena dunia. Kita mungkin sudah kita pelajari dalam beberapa kajian yang kita laksanakan, dalam taklim yang kita ikuti, bagaimana ternyata amalan-amalan besar itu menjadi habaan mansura, menjadi amalan yang tidak bernilai, berterbangan, ya. Itu disebabkan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan kan, kita mungkin sudah ingat semuanya tentang 3 orang yang amalannya luar biasa, tapi ternyata bukan masuk ke surga, tapi masuk ke dalam neraka. Padahal luar biasa amalannya. Yang satu adalah orang yang punya ilmu tentang Al-Quran. Dia mengajarkan Al-Quran, baik tajwidnya, tilawahnya, atau penjelasan tafsirnya. Tapi ternyata, kata Allah, malaikat bawa, seret dia masuk ke dalam neraka. Karena niatnya bukan karena Allah. Kelompok yang kedua adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta. Hartanya luar biasa. Bukan semakin berkurang hartanya ketika dikeluarkan. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, saya itu takjub, Masya Allah, hanya bisa mengatakan begitu, luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini nggak mandang mau dia beriman kepadanya atau tidak beriman kepadanya. Ketika dia membantu orang lain dengan hartanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kebaikan yang dia lakukan, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan lagi. Mau beriman atau tidak beriman. Cuma bedanya antara kita yang beriman kepada Allah dengan yang tidak beriman adalah hanya hubungan tentang nanti di akhirat. Ya. Adapun masalah dunia akan diganti sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan setiap kebaikan yang dilakukan oleh setiap hambanya, mau dia beriman kepada Allah maupun tidak beriman kepada Allah. Nah, orang ini kayak begitu. Dia berinfak tapi bukan niatnya karena Allah. Allah berikan harta mungkin lebih banyak lagi, cuman di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ketika ditanya, buat apa kamu berinfak? Buat apa kamu bantu anak yatim? Buat apa kamu bantu para janda? Kamu bantu fakir miskin? Karenamu ya Allah, pengen berbohong kepada Allah. Nggak bisa berbohong di hadapan Allah, karena Allah Maha Tahu. Apa yang terdetik di hati kita pun Allah itu tahu. Ya, dia berusaha membohongi Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu pendusta. Ya, kamu tuh berinfak itu agar kamu disebut sebagai seorang dermawan. Naudzubillah min dzalik. Tapi memang didapat di dunia dijuluki sebagai seorang dermawan. Yang ketiga adalah ini lebih hebat lagi. Karena apa? Dia mengorbankan bukan hanya hartanya. Kalau infak tadi kan hartanya saja. Kalau sholat ngajar itu kan waktunya, ya. Tapi kalau jihad udah mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya.
Tapi ternyata kelompok yang ketiga ini pun kata Allah, wahai malaikat, bawa seret dia, masukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena tidak ikhlas kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan Imam Bukhari itu meletakkan babun niyah itu di awal. Hadis-hadisnya dijelaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.